5516. Namun, inilah situasi yang dihadapi ras manusia saat ini, dan situasi di berbagai medan perang cukup tegang. Kantor pusat tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kemungkinan kekalahan, jadi menempatkan markas mereka di dekat gerbang domain adalah tindakan terbaik. Dari selusin medan pertempuran domain besar, meskipun perlawanan antara klan tinta hitam dan orang-orang wilayah Nether Misterius bukanlah yang paling kuat, itu tidak damai. Garis pertahanan yang dibentuk oleh sejuta tentara yang kuat awalnya sangat panjang, tetapi ketika pasukan klan tinta hitam terus maju, garis pertahanan ras manusia terus menyusut. Saat ini, jumlah medan yang bisa dikendalikan oleh ras manusia kurang dari 30% dari aslinya. Begitu garis pertahanan menyusut sampai batas tertentu, tidak peduli seberapa enggan pasukan wilayah Nether Misterius, mereka harus mempertimbangkan untuk mundur. Evakuasi sejuta tentara yang kuat bukanlah hal yang mudah, jadi mereka harus merencanakan ke depan. Jika tidak, jika mereka dikejar oleh klan tinta hitam, ras manusia akan menderita kerugian besar. Dibandingkan dengan perang antara dua ras di medan perang tinta, invasi klan tinta hitam saat ini membuat konflik antara kedua ras semakin intens. Hampir setiap saat, pertempuran besar dan kecil pecah, dan saat mereka bertempur, banyak tentara kedua ras gugur. Pada saat ini, kurang dari setengah hari perjalanan dari markas ras manusia dan klan tinta hitam terlibat dalam pertempuran sengit di sekitar fragmen besar alam semesta. Ras manusia telah mengerahkan 300.000 tentara di fragmen alam semesta ini, dan arai dan artefak roh yang tak terhitung jumlahnya telah dibentuk untuk menahan serangan klan tinta hitam. Pertempuran ini telah berlangsung selama 3 bulan. Dengan bantuan berbagai pengaturan yang dibuat pada fragmen alam semesta ini dan bala bantuan di belakangnya, mereka telah berhasil menangkis serangan klan tinta hitam lebih dari 100 kali selama waktu ini, tetapi membunuh mereka itu sulit. Namun, ras manusia memiliki bala bantuan sementara klan tinta hitam juga memiliki bala bantuan, dan mereka bahkan lebih besar. Saat ini, klan tinta hitam telah menduduki hampir semua dari 3.000 domain besar dunia, dan setiap domain besar memiliki sarang tinta sendiri. Dengan pasokan sumber daya, kekuatan klan tinta hitam tidak ada habisnya. Meskipun banyak pemburu diam-diam menghancurkan banyak sarang tinta, dibandingkan dengan jumlah sarang tinta, itu masih seperti setetes air di ember. Jika mereka tidak menghancurkan sarang tinta tingkat raja kerajaan dari sumbernya, tidak peduli berapa banyak sarang tinta yang dihancurkan, itu tidak akan berguna. Jika ras manusia menghancurkan salah satu dari mereka, mereka akan segera mengisi kembali sumber daya mereka. Untuk klan tinta hitam, yang sekarang menempati hampir semua dari 3.000 dunia, sumber daya adalah yang paling melimpah, belum lagi bahwa medan perang tinta juga memberi mereka sumber daya. Di luar fragmen alam semesta, pertempuran sengit terjadi saat kapal perang ras manusia bolak-balik, cahaya arai roh dan teknik rahasia mereka terus-menerus memukul mundur serangan pasukan klan tinta hitam. Di atas fragmen alam semesta, seorang pria paruh baya dengan baju besi emas duduk bersila, menatap medan perang dengan tatapan khawatir. Situasi saat ini di wilayah Nether Misterius tidak baik, tetapi dalam pertempuran ini, ras manusia tidak boleh kalah. Jika pertempuran ini kalah, tentara Nether Misterius tidak akan lagi memiliki ruang untuk mundur. Pada saat itu, seluruh wilayah Nether Misterius akan ditinggalkan dan ras manusia akan kehilangan posisi garis depan lain untuk melawan klan tinta hitam. Ini tidak dapat diterima oleh ras manusia saat ini, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi moral seluruh ras manusia. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan musuh sudah jelas, jadi bagaimana mereka bisa melindungi wilayah Nether Misterius? Pria paruh baya itu tahu bahwa merancang strategi tidak pernah menjadi keahliannya. Keahliannya adalah menyerang dan menerobos garis musuh. Pada saat ini, pertempuran sangat tegang. Meskipun dia ingin naik dan membunuh musuh, lukanya tidak ringan, jadi dia hanya bisa menekan kegelisahan di hatinya. Sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat tidak jauh darinya, sedikit terhuyung-huyung sebelum terbatuk ringan saat darah menetes dari sudut mulutnya. Pria paruh baya itu menoleh dan melihat pendatang baru itu menyeringai padanya, "Wei tua, apakah kamu sembuh?" Wei Jun yang berpikir dalam hati, omong kosong apa yang kamu katakan? Jika saya tidak menyembuhkan luka saya, mengapa saya duduk di sini? Namun, mereka berdua adalah teman lama, jadi tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Setelah memikirkannya sejenak, Wei Jun yang berkata, "Oh Yang, kamu juga harus cepat menyembuhkan lukamu, jangan memaksakan diri." Pendatang baru itu tersenyum dengan arogan, "Jangan berpikir bahwa luka tuan tua ini tidak ringan, penguasa wilayah itu juga tidak bersenang-senang. Sedikit lagi dan tuan tua ini akan menghancurkan kepalanya. Sayang sekali, sayang sekali." Petik 2.
Meskipun dia berkata begitu, dia masih duduk bersila, mengeluarkan pil roh, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika Yang Kei ada di sini, dia pasti bisa mengenali Ouyang yang dipanggil oleh Wei Junyang ini adalah Ouyang Lie, yang dia bawa kembali dari medan perang tinta beberapa lusin tahun yang lalu. Mereka akrab satu sama lain dan memiliki banyak interaksi di Great Evolution Pass. Kedua Master Orde ke-8 sama-sama suka menyerang dan secara alami memiliki temperamen yang sama. Mereka sudah saling kenal selama ribuan tahun. Jumlah kultivator Orde ke-8 di wilayah Nether misterius tidak sedikit, dan sejuta tentara yang kuat di bawah komando mereka terdiri dari sisa tentara berbagai jalur gunung ras manusia dari medan pertempuran tinta. Selusin Master ras manusia ini sebagian berasal dari Great Battle Pass dan Great Evolution Pass. Wei Junyang adalah mantan komandan resimen Great Battle Pass. Selama beberapa ratus tahun terakhir, pasukan dari berbagai lintasan gunung ras manusia telah mengalami pertempuran pembatasan besar awal surgawi, pertempuran Norithern Pass, dan pertempuran wilayah tata ruang. Di ketiga pertempuran itu semua tentara telah lama lumpuh. Dengan demikian, setelah ras manusia mundur ke Star Boundary, berbagai pasukan tidak lagi diorganisir dan diganti dengan pasukan yang dinamai selusin medan pertempuran domain besar ini. Tentara ras manusia dari wilayah Nether misterius adalah tentara Nether misterius. Jika wilayah Nether misterius jatuh, tentara Nether misterius juga akan dibubarkan dan dibagi menjadi tentara lain. Saat ini, Wei Junyang dan Ouyang Lie adalah kepala pasukan Nether misterius. Tanpa Open Heaven Orde ke-9, mantan komandan resimen tidak diragukan lagi akan memiliki otoritas. Mereka berdua bukan satu-satunya yang bertanggung jawab, ada beberapa Orde ke-8 puncak lainnya yang semuanya adalah karakter tingkat komandan resimen. Mereka berdua diam-diam menyembuhkan luka mereka untuk sementara waktu sebelum Ouyang Lie tiba-tiba memamerkan giginya. Tuan wilayah bawaan memang sulit untuk dihadapi. Dibandingkan dengan penguasa wilayah yang mereka temui di medan perang tinta, penguasa wilayah bawaan yang telah keluar dari pembatasan besar awal surgawi ini jauh lebih kuat. Di sisi lain dari medan pertempuran tinta, Ouyang Lie dapat dengan mudah membunuh seorang penguasa wilayah jika dia menggunakan teknik rahasianya. Tentu saja, dia pasti akan terluka parah. Namun, dalam menghadapi penguasa wilayah bawaan yang kekuatannya setara dengan miliknya, serangan habis-habisannya tidak efektif. Di medan perang barusan, dia telah bertarung dengan tuan wilayah bawaan sampai mati, menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar dan memaksanya mundur untuk memulihkan diri. Dia dan Wei Junyang keduanya adalah kultivator ras manusia Orde ke-8 puncak, jadi jelas berapa banyak tekanan yang akan dihadapi kultivator Orde ke-8 biasa. Di medan pertempuran tinta, ras manusia Orde ke-8 umumnya lebih kuat dari penguasa wilayah, tetapi sekarang, situasinya telah terbalik. Itu normal. Wei Junyang mengangguk ringan, dikatakan bahwa penguasa wilayah bawaan lahir langsung dari sarang tinta dan memiliki jejak sumber energi tinta hitam. Dengan mengorbankan masa depan mereka sendiri, mereka mengendalikan kekuatan yang lebih besar. Tidak mungkin bagi tuan wilayah bawaan untuk menjadi tuan kerajaan, tetapi karena ini, mereka dilahirkan dengan kekuatan yang sangat kuat, sebanding dengan ras manusia Orde ke-8 puncak. Ouyang Lie bergumam, aku tahu semua ini, tapi aku tidak menyukainya. Ras manusia telah berkultivasi dengan susah payah ke Orde ke-8, jadi berapa tahun dan berapa banyak risiko yang harus mereka ambil. Klan Tinta Hitam, di sisi lain, dapat menghasilkan banyak penguasa wilayah bawaan hanya dengan satu sarang tinta tingkat raja kerajaan. Yang mereka butuhkan hanyalah sejumlah besar sumber daya dan sejumlah kecil sumber energi. Meskipun dia menganggap klan Tinta Hitam sebagai musuh, dia harus mengakui bahwa cara lahirnya Master klan Tinta Hitam terlalu sulit untuk dijelaskan. Setelah hening sejenak, Ouyang Lie bertanya, apa yang dikatakan kantor pusat? Wei Junyang menghela nafas, pihak lain telah mengirim pesan. Jika tentara Nether misterius tidak dapat mengalahkan mereka, mereka harus bersiap untuk mundur. Petik 2. Mundur lagi. Ekspresi Ouyang Lie sedikit berubah, menggertakkan giginya saat dia mengutuk, mundur dari pembatasan besar awal surgawi ke Norithern Pass, dari Norithern Pass ke wilayah tata ruang, lalu mundur dari wilayah tata ruang ke tempat ini, mereka masih mau mundur. Jika kita mundur lebih jauh, bagaimana mungkin ras manusia masih memiliki ruang untuk bertahan hidup? Apa yang dilakukan Big Head Mi dan Big Head Siang? Masing-masing dari mereka mengaku memiliki 100 trik di lengan baju mereka. Tidak bisakah mereka memikirkan cara untuk meringankan situasi di sini? Cepat atau lambat, tuan tua ini akan memenggal kepala mereka dan menggunakannya sebagai pispot. Wei Junyang perlahan menggelengkan kepalanya. Kalah dari klan Tinta Hitam bukanlah kejahatan perang. Anda juga tahu situasi yang dihadapi ras manusia saat ini.
Faktanya, jika pasukan Nether misterius dievakuasi, itu bukan tanpa manfaat. Medan perang dari sekitar selusin Great Domain lainnya juga cukup ketat. Jika tentara Nether misterius dapat berpisah untuk mendukung domain besar lainnya, mungkin mereka dapat menstabilkan situasi. Jika mereka menyerahkan satu wilayah Nether misterius, domain besar lainnya akan diuntungkan. Kantor pusat harus mempertimbangkan hal ini. Ouyang Liye mencibir, seperti kata pepatah, ada untung dan rugi, kan? Mendengarkan omong kosong mereka, jika kita meninggalkan wilayah Nether misterius hari ini, kita mungkin meninggalkan wilayah Serigala Surgawi besok, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Apakah kita akan meninggalkan wilayah Kutub Kembar juga? Mengapa kita tidak meninggalkan semua domain besar dan mengumpulkan semua kekuatan ras manusia di wilayah High Heaven? Saya percaya klan tinta hitam tidak akan bisa menerobos. Wei Junyang menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa itu bukan tidak mungkin. Ekspresi Ouyang Liye berubah beberapa kali. Meskipun dia juga tahu bahwa ada kemungkinan seperti itu, dia masih tidak mau. Selama ratusan tahun, hati orang-orang telah tersebar, dan dia tidak ingin mundur lagi. Di mana bala bantuan? Tentara Nether misterius memiliki 1 juta tentara, tetapi hanya ada 300.000 di sini. Di mana yang lainnya? Ouyang Liye bertanya lagi. Meskipun dia adalah salah satu kepala pasukan Nether misterius, dia selalu menjadi pria yang tidak peduli tentang apapun. Ketika pertempuran pecah, yang dia pedulikan hanyalah menyerang ke depan dan membunuh musuh-musuhnya. Adapun strategi, selama dia bisa membunuh musuhnya, strategi omong kosong seperti apa yang dibutuhkan. Karena itu, dia tidak tahu banyak tentang situasi pasukan Nether misterius. Wei Junyang menghela nafas, meskipun tentara Nether misterius memiliki 1 juta tentara, setelah bertahun-tahun, banyak yang mati, hanya sekitar 700.000 yang tersisa. Pangkalan gerbang domain perlu dijaga, dan medan pertempuran tambahan lainnya juga perlu dipertahankan melawan klan tinta hitam. Kita tidak memiliki bala bantuan di sini. Petik 2. Ouyang Liye membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengutuk. Wei Junyang berkata, namun, saya sudah mengirim pesan ke kantor pusat untuk meminta bala bantuan dari roh ilahi. Seharusnya segera sampai ke sini. Roh ilahi. Ouyang Liye mengangkat alisnya. Ada banyak roh ilahi yang bertarung berdampingan dengan ras manusia sekarang. Belum lagi roh ilahi yang awalnya mengikuti klan naga dan Phoenix untuk menjaga Norithern Pass, ada juga sejumlah besar roh ilahi yang muncul dari tanah leluhur roh ilahi. Lebih dari 1 dekade yang lalu, sekelompok lebih dari 100 roh ilahi tiba-tiba muncul di luar Star Boundary, mengejutkan pusat kekuatan ras manusia yang telah menjaganya. 5517. Asal-usul roh ilahi ini cukup aneh. Mereka bukan milik Norithern Pass atau tanah leluhur roh ilahi. Setelah berinteraksi dengan mereka untuk sementara waktu, roh ilahi ini secara khusus memanggil Hua Qingxi dari istana High Heaven. High Heaven Palace tidak berani lalai, jadi Hua Qingxi segera melangkah maju. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa roh ilahi ini semua dibawa keluar oleh Yang Kai dari batas reruntuhan besar. Ketika berita ini menyebar, seluruh ras manusia menjadi bersemangat. Saat ini, ras manusia menghadapi kekurangan pasukan, jadi kemunculan tiba-tiba dari ratusan roh ilahi ini tidak diragukan lagi akan memberikan bantuan besar kepada ras manusia. Semua orang mengira ini adalah penguatan yang kuat. Namun, yang mengejutkan semua orang, roh ilahi ini tidak memiliki niat untuk bertarung berdampingan dengan ras manusia setelah tiba di Star Boundary. Sebaliknya, mereka tetap berada di Star Boundary, mengandalkan status mereka sebagai roh ilahi untuk bertindak arogan. Pada akhirnya, Fu Guang, yang berada di pengasingan untuk memulihkan diri, yang melangkah maju dan dengan kejam mengancam mereka, menyebabkan mereka menahan diri. Hua Qingxi juga menengahi antara ratusan atau lebih roh ilahi yang datang dari batas reruntuhan besar, jadi mereka hampir tidak bisa digunakan. Namun, mereka tidak menghormati perintah siapapun, jadi jika ada sesuatu yang perlu dilakukan oleh ras manusia, mereka harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Apakah mereka pergi atau tidak, itu terserah mereka. Meskipun banyak dari roh ilahi ini tidak sekuat yang mereka harapkan, 100 roh ilahi ini masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat ini, semua roh ilahi telah diatur menjadi beberapa tim. Mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga medan perang domain apapun, tetapi jika ada wilayah yang dalam kesulitan, kantor pusat akan mengirim mereka untuk membantu ke medan perang. Dengan cara ini, mereka akan dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Di masa lalu, ada beberapa kali ketika garis pertahanan ras manusia hampir dilanggar, tetapi roh ilahi tiba-tiba muncul dan menyelamatkan situasi.
Dapat dikatakan bahwa roh ilahi telah memainkan peran besar dalam memungkinkan ras manusia untuk mempertahankan selusin domain besar ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Wei Junyang mengatakan bahwa dia telah mengirim pesan ke kantor pusat untuk meminta bala bantuan dari roh ilahi, Ouyang Liye merasa lega. Tetapi segera, dia menjadi khawatir lagi, mungkinkah roh ilahi yang datang untuk mendukung kita berasal dari batas reruntuhan besar? Jika itu adalah kelompok roh ilahi itu akan jauh lebih tidak dapat diandalkan daripada roh ilahi dari Northern Pass dan tanah leluhur roh ilahi. Wei Junyang menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Tidak banyak roh ilahi sekarang, hanya 6 tim secara total. Kantor pusat perlu mempertimbangkan untuk memindahkan salah satu tim roh ilahi untuk membantu mereka. Petik 2. Sementara mereka berdua berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi di medan perang. Meskipun garis depan ras manusia berada dalam situasi genting, ia masih mampu bersaing dengan klan tinta hitam. Namun, pada saat ini, lebih dari selusin aura kuat tiba-tiba meletus dari seluruh medan perang. Terperangkap lengah, kapal perang ras manusia dihancurkan satu demi satu, dan para kultivator Open Heaven terbunuh satu demi satu. Di sekitar selusin arah, pasukan klan tinta hitam melonjak ke depan seperti air pasang. Wei Junyang dan Ouyang Liye, yang sedang menyembuhkan luka mereka, tiba-tiba berdiri, keduanya memasang ekspresi jelek. Ouyang Liye bahkan mengutuk dengan marah, apa yang dilakukan orang-orang dari kantor pusat itu. Lebih dari selusin penguasa wilayah telah datang untuk mendukung musuh, tetapi sebenarnya tidak ada berita untuk pihak kita. Petik 2. Di medan perang wilayah Nether misterius, meskipun ada perbedaan dalam jumlah ras manusia Orde ke-8 dan penguasa wilayah klan tinta hitam, tidak ada banyak perbedaan. Kedua belah pihak mampu menahan satu sama lain, tetapi selusin aura yang tiba-tiba muncul ini sangat asing. Jelas, mereka semua adalah pendatang baru yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Meskipun tidak banyak penguasa wilayah, semuanya adalah penguasa wilayah bawaan yang kuat. Jika mereka tiba-tiba menyerang, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan garis pertahanan ras manusia. Wei Junyang juga menjadi jelek saat dia berkata dengan suara rendah, mereka mungkin tidak berasal dari domain lain. Beberapa penguasa wilayah terluka parah dan menghilang. Kantor pusat berspekulasi bahwa mereka pasti telah kembali ke Northern Pass untuk memulihkan diri. Lagi pula, ada banyak sarang tinta tingkat raja kerajaan di sana, jadi lebih mudah bagi mereka untuk memulihkan diri. Para penguasa wilayah ini, kemungkinan besar mereka berasal dari sana. Saat ini, di berbagai medan perang, petarung tingkat tinggi dari dua ras bersaing satu sama lain. Jika salah satu penguasa wilayah hilang, tidak mungkin kantor pusat tidak menerima berita apapun. Karena kantor pusat belum mengirim pesan, itu berarti mereka tidak tahu apa-apa tentang penampilan selusin penguasa wilayah baru ini. Penguasa wilayah ini kemungkinan besar berasal dari Northern Pass, dan sekarang setelah mereka memasuki tempat ini, jelas bahwa mereka ingin mengalahkan ras manusia dari wilayah Nether yang misterius dan menduduki domain besar ini. Dua master ras manusia Orde ke-8 tidak lagi peduli untuk menyembuhkan diri mereka sendiri dan malah terbang ke langit, masing-masing menemukan target untuk dibunuh. Pada saat yang sama, aura master ras manusia Orde ke-8 meletus dari segala arah. Namun, apakah itu Wei Junyang atau Ouyang Liye, keduanya tahu bahwa kali ini, wilayah Nether misterius kemungkinan besar akan hancur. Bala bantuan dari lebih dari selusin penguasa wilayah bawaan yang kuat sudah cukup untuk menghancurkan garis pertahanan tentara Nether misterius. Dalam situasi saat ini, tentara Nether misterius tidak dapat mundur bagaimanapun caranya. Di jalan untuk mundur, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Hanya dengan menangkis serangan klan tinta hitam mereka akan memiliki kesempatan untuk mundur. Bertarung sampai mati. Untuk ras manusia, situasi seperti itu sudah terlalu sering terjadi, jadi meskipun situasinya mengerikan, momentum pasukan ras manusia tidak akan berkurang. Tiba-tiba, master dari kedua ras mulai berbenturan, dan dengan dukungan dari master klan tinta hitam, pasukan klan tinta hitam juga mulai bergerak maju. Cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip, menerangi kekosongan besar ini dalam cahaya yang menyilaukan. Hanya dalam setengah hari, lebih dari 30% dari 300.000 tentara ras manusia yang ditempatkan di sini telah jatuh, dan bahkan 2 dari Open Heaven Orde ke-8 telah terbunuh. Meskipun 2 Master Orde ke-8 telah meledak sebelum kematian mereka, mereka hanya melukai lawan mereka dengan serius. Tidak ada satupun penguasa wilayah bawaan yang mati. Kapan ras manusia pernah mengalami kerugian yang begitu besar? 2 Master Orde ke-8 telah jatuh, menyebabkan semua orang menjadi gila. Di suatu tempat di medan perang, Ouyang Liye memuntahkan seteguk darah,
tapi dia tidak mundur sedikit pun dan terus menyerang dengan pedangnya. Dia sudah terluka dan kekuatannya tidak lagi di puncak, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan penguasa wilayah bawaan? Kebiadabannya membuat penguasa wilayah bawaan agak waspada. Jika bukan karena ini, dia pasti sudah menangkap Ouyang Liye sejak lama. Namun, penguasa wilayah tidak terburu-buru. Sekarang ras manusia sedang menurun, mereka pada dasarnya memenangkan pertempuran ini, jadi tidak perlu baginya untuk mempertaruhkan nyawanya melawan Ouyang Liye. Bahkan jika dia harus menunda, dia setidaknya bisa menyeretnya sampai mati. Belum lagi, ketika membandingkan jumlah ras manusia Orde ke-8 dan penguasa wilayah Klan Tinta Hitam memiliki keunggulan mutlak. Setelah bertarung lebih lama, penguasa wilayah ini tiba-tiba melontarkan senyum licik ke arah Ouyang Liye. Ketika senyum ini muncul di matanya, jantung Ouyang Liye tidak bisa menahan berdebar saat dia diam-diam mengutuk. Pada saat ini, niat membunuh yang tajam tiba-tiba menyapu dari samping, dan penguasa wilayah di sisi lain juga menyerang. Pada situasi hidup dan mati ini, Ouyang Liye tidak mundur, malah memuntahkan seteguk esensi darah ke pedang panjangnya, menyebabkannya segera melepaskan cahaya yang menyilaukan. Saat kedua belah pihak saling melewati, darah menyembur dari dada dan perut Ouyang Liye sementara luka sedalam tulang muncul di leher penguasa wilayah. Wajah penguasa wilayah tiba-tiba menjadi muram. Baru saja, dia hampir mati di bawah pedang pihak lain. Ras manusia Orde ke-8 benar-benar tidak bisa diremehkan. Ouyang Liye perlahan berbalik dan menatap lawannya. Pada saat ini, tuan wilayah bawaan lain telah muncul di sampingnya, orang yang baru saja menyergapnya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Ouyang Liye bukan lagi lawan, apalagi 1 lawan 2. Sayang sekali, Ouyang Liye menghela nafas dalam hatinya. Jika dia bisa membunuh musuhnya sekarang, dia akan mati dengan layak, tapi sekarang, dia mungkin tidak akan punya kesempatan. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa Wei Junyang juga menyeret tubuhnya yang terluka, bertarung 1 lawan 2, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dengan lebih banyak kultivator Orde ke-8 menghadapi situasi putus asa. Setelah pertempuran ini, berapa banyak orang dari tentara Nether misterius yang akan bertahan? Mata Ouyang Liye sudah kabur oleh darah, dan dalam penglihatannya, kedua penguasa wilayah jelas tidak mau membuang waktu lagi dan sudah mulai menyerang dari kedua sisi. Kamu ingin membunuhku, aku akan membawamu mati bersamaku. Ouyang Liye tertawa terbahak-bahak saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba hancur, berubah menjadi ribuan cahaya pedang yang menutupi seluruh langit. Ini adalah harta yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah hancur dengan sendirinya, kekuatannya sangat menakutkan. Dua penguasa wilayah yang menyerang segera merasakan krisis dan dengan cepat mundur. Ouyang Liye mengambil kesempatan ini untuk mendekati lawan pertamanya dan menggunakan gerakan pembunuhnya untuk menghajarnya. Tapi itu saja. Saat dia menyerang, momentum Ouyang Liye turun dengan cepat, dan setelah beberapa saat, bagaimana dia bisa memiliki momentum sebelumnya? Melihat ini, kedua penguasa wilayah tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba, jadi mereka berdua menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang. Sosok Ouyang Liye bergoyang dan dia ingin menghindar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menghela nafas panjang, dia pikir ini bagus. Selama ratusan tahun, ras manusia terus-menerus mundur, dia tidak mau lagi mundur. Mati di sini mungkin adalah pilihan terbaiknya. Ouyang Liye terus-menerus mengeluarkan kekuatannya, menyebabkan kesadarannya menjadi agak kabur, sedemikian rupa sehingga dia tampak berhalusinasi. Mengasingkan. Suara rendah terdengar saat sosok Ouyang Liye tiba-tiba menjadi terdistorsi, seolah-olah dia telah memasuki ruang yang berbeda. Serangan dari dua penguasa wilayah bawaan langsung menembus tubuh kabur Ouyang Liye, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah tetapi tidak dapat membunuhnya. Saat mereka dalam keadaan linglung, niat membunuh yang kental menyelimuti mereka. Dari kejauhan, aliran cahaya keemasan merobek kehampaan seperti bintang jatuh, menembus medan perang di belakang pasukan klan Tinta Hitam. Kemanapun ia lewat, seluruh klan Tinta Hitam jatuh ke dalam kekacauan. Dalam sekejap mata, aliran cahaya keemasan telah tiba di depan mereka. Kekuatan misterius terjalin saat cahaya tombak berkembang pesat dalam penglihatan tuan wilayah klan Tinta Hitam. Aura kematian menyelimutinya, menyebabkan penguasa wilayah menjadi pucat karena ketakutan. Tepat saat dia akan melakukan serangan balik, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya, menyebabkan kekuatan tintanya yang kaya bergetar. Saat tombak ditembakkan, kepala penguasa wilayah bawaan yang kuat langsung tertusuk dan auranya layu. Perubahan mendadak hanya berlangsung sesaat sebelum wajah penguasa wilayah lainnya berubah drastis. Mendongak, dia melihat seorang pemuda berwajah dingin perlahan menarik tombaknya.
Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya berfluktuasi dan pria Orde ke-8 yang terluka parah di sampingnya menghilang tanpa jejak. Saat mata mereka bertemu, pemuda itu dengan dingin bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan selama kehadiranku?" Begitu dia selesai berbicara, ruang membeku dan jiwa penguasa wilayah bawaan hampir meninggalkan tubuhnya. Ras manusia Orde ke-9. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya 2 Master Orde ke-9 yang masih bertahan? Dari mana Orde ke-9 ini berasal? Namun, setelah diperiksa lebih dekat, pihak lain hanya memiliki aura Open Heaven Orde ke-8, menyebabkan penguasa wilayah agak bingung. Open Heaven Orde ke-8 bisa langsung membunuh tuan wilayah bawaan. Lelucon macam apa ini? 5518. Di fragmen benua terapung di garis depan wilayah Nether misterius, Ouyang Lie tiba-tiba muncul. Pada saat ini, dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tubuhnya berlumuran darah dan auranya sangat kacau. Pertempuran berturut-turut dengan penguasa wilayah bawaan telah menghabiskan hampir semua kekuatannya, menyebabkan kesadarannya menjadi kacau dan dia mungkin tertidur setiap saat. Cedera seperti itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih untuk pulih. Patut dirayakan bahwa dia telah lolos dari kematian, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa selamat atau mengapa dia muncul di sini. Mengingat suara familiar yang dia dengar barusan, dia memiliki tebakan yang samar. Dia memaksa dirinya untuk melihat ke langit. Sepintas, dia melihat sosok yang akrab bertarung dengan penguasa wilayah bawaan yang telah menyergapnya. Itu benar-benar bocah kecil ini. Hati Ouyang Lie bergetar. Baru saja, dia secara mental siap untuk mati, tetapi pada saat hidup dan mati itu, ruang di sekitarnya telah terdistorsi. Dia jelas merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang lain, dan karena inilah dia mampu bertahan dari serangan 2 penguasa wilayah. Kemampuan luar angkasa. Hanya bocah ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Adapun mengapa dia tiba-tiba muncul di benua terapung ini, itu jelas karena dia telah menggunakan semacam kemampuan luar angkasa untuk memindahkannya ke sini. Ada baiknya Anda di sini. Ouyang Lie menghela nafas panjang dan duduk di tanah, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, momentumnya dengan cepat tergelincir. Melihat medan perang, Ouyang Lie tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya ketika dia melihat tuan wilayah bawaan diserang oleh Yang Kai. Sejak kapan penampilan bocah kecil ini membuat semua orang merasa nyaman? Seolah-olah dengan dia di sini, pertempuran ini pasti tidak akan berakhir dengan kekalahan. Dia tersenyum tanpa sadar. Dia dan para Foge tua lainnya benar-benar sampah. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka masih harus bergantung pada seorang junior. Menghitung waktu ketika dia berada di Northern Pass, dia sudah diselamatkan olehnya 2 kali. "Tuan yang terhormat, minum obatmu." Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari sampingnya. Ouyang Lie menoleh dan melihat muridnya yang berharga merangkak di sampingnya, memegang botol giok di tangannya. Di dalam botol itu jelas ada pil penyembuhan yang berharga. Luka Gong Lian juga cukup parah, dan ada luka besar di pinggangnya yang hampir membelahnya menjadi 2. Jika bukan karena luka parahnya, dia tidak akan mundur. Menurunkan kepalanya untuk melihat keadaan menyesal muridnya, dan kemudian pada cara Yang Kai yang mengesankan, Ouyang Lie tidak bisa menahan nafas, benar-benar tidak berguna. Muridnya ini sangat berbakat, atau dia tidak akan bisa masuk ke matanya, menganggapnya sebagai murid dan dengan hati-hati mengasuhnya selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah menjadi Open Heaven Orde ke-7, dia memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Yang Kai, siapa dia? Mengapa dia tidak berpikir untuk mengambil Yang Kai di bawah sayapnya? Gong Lian dengan baik hati memanjat untuk memberikan obat kepada guru yang terhormat, berpikir itu hanya menunjukkan kasih sayang antara guru dan murid, tetapi setelah mendengar komentar gurunya, dia segera merasa agak bersalah. "Tuan yang terhormat, kecepatan kultivasi murid cukup cepat. 200 tahun ke Kaisar Rilem, 100 tahun lagi untuk menyingkat segel Dao, 100 tahun lagi untuk menerobos ke Open Heaven Orde ke-6, dan setelah itu, kurang dari 1000 tahun untuk menerobos ke Orde ke-7, dia hanya butuh 1500 tahun untuk mencapai levelnya saat ini." Seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 pada usia ini jarang terjadi bahkan di seluruh 3000 dunia. Tapi sekarang setelah guru terhormatnya menilai dia tidak berguna, hati Gong Lian terasa sakit. Lupakan saja, bagaimanapun juga, tidak semua orang seaneh bocah kecil itu, aku tidak bisa memaksamu. Ouyang Lie menghela nafas lagi sebelum mengambil pil dari tangan Gong Lian dan menelannya. Jika muridnya jenius, maka Yang Kai pasti monster. Gong Lian meremas senyum, merasa lebih terluka. Pada saat ini, suara teritori Lord bawaan lain yang jatuh terdengar dari medan perang. Ouyang Lie mendongak dan berteriak dengan penuh semangat, "Kerja bagus." Seperti yang diharapkan,
Yang Kai yang telah membunuh penguasa wilayah bawaan yang telah menyergapnya. Dari saat Yang Kai muncul sampai sekarang, hanya 30 napas telah berlalu, dan 2 penguasa wilayah bawaan yang kuat telah terbunuh. Dia punya perasaan bahwa bocah kecil ini bahkan lebih kuat daripada dia ketika dia pertama kali bertemu dengannya di luar Northern Pass. Tuan yang terhormat, lihat ke sana. Gong Lian melihat sesuatu yang tidak biasa dan menunjuk jarinya. Ouyang Liye menoleh dan melihat bahwa bagian belakang pasukan klan tinta hitam tiba-tiba menjadi sangat kacau. Di bawah naungan kekuatan tinta yang padat, banyak matahari dan bulan naik ke langit. Di bawah penerangan sinar cahaya ini, makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari belakang pasukan klan tinta hitam dan menghancurkan formasi mereka. Ras batu kecil. Mata Ouyang Liye berbinar, dengan cepat memahami bahwa ini harus dibawa oleh Yang Kai. Yang Kai memiliki sejumlah besar ras batu kecil, jadi master ras manusia kurang lebih tahu 1 atau 2 hal tentang mereka. Lagi pula, ada banyak anggota aktif dari ras batu kecil di berbagai medan perang, yang semuanya telah diberikan kepada mereka oleh Yang Kai. Ada juga beberapa di medan perang misterius Nether Territory, tetapi jumlahnya tidak banyak. Setelah bertahun-tahun bertarung, jumlah anggota ras batu kecil yang dikirim oleh Yang Kai tidak sedikit. Ras batu kecil memang berguna melawan klan tinta hitam, tetapi satu-satunya kelemahan mereka adalah mereka sulit dikendalikan, dan kekuatan mereka sangat bervariasi. Dalam hal kekuatan tempur rata-rata dari berbagai pasukan, pasukan ras manusia jauh melebihi klan tinta hitam, dan pasukan klan tinta hitam jauh melebihi ras batu kecil. Akibatnya, meskipun ras batu kecil memiliki banyak anggota, setiap pertempuran akan menghasilkan kerugian besar. Setengah tahun yang lalu, kantor pusat telah menghitung bahwa Yang Kai telah memberikan lebih dari 30 juta anggota ras batu kecil, tetapi hanya 13 juta yang tersisa. 17 juta lainnya telah dihancurkan oleh klan tinta hitam. Hanya dalam beberapa lusin tahun, 17 juta telah hilang. Ini adalah angka yang menakutkan. Jika ras manusia menderita kerugian yang begitu besar, mereka pasti sudah musnah sejak lama. Di pihak misterius Nether Territory, ras batu kecil memiliki sekitar 1 juta tentara, ditambah 1 juta tentara yang kuat dari ras manusia, dengan total 2 juta tentara. Namun, hanya ada 400.000 anggota ras batu kecil yang berada di medan perang garis depan. Anggota ras batu kecil lainnya tersebar di sekitar pangkalan belakang atau beberapa medan pertempuran sekunder lainnya. Jika tidak, hanya dengan 300.000 tentara yang kuat dari ras manusia, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan medan perang garis depan ini. Setelah pertempuran hebat ini, diperkirakan tidak akan banyak lagi yang tersisa dari 400.000 ras batu kecil di sini. Tapi sekarang, di belakang pasukan klan tinta hitam, matahari dan bulan melonjak ke langit, kecemerlangan mereka menerangi hampir setengah dari wilayah Nether misterius. Berapa banyak anggota ras batu kecil di sana? Jutaan, puluhan juta. Ouyang Liye dan muridnya tidak tahu, mereka hanya tahu bahwa klan tinta hitam berada dalam masalah besar di wilayah Nether misterius. Ikuti aku untuk membunuh musuh. Darah Ouyang Liye tiba-tiba mendidih saat dia berdiri, darah mengalir dari lukanya. Gong Lian terkejut, Tuan yang terhormat, tolong jangan bertindak gegabah. Anda saat ini terluka parah dan kekuatan Anda kurang dari 10% dari kekuatan asli Anda, bagaimana Anda bisa terus bergerak? Anda harus segera menyembuhkan luka Anda. Petik 2. Ouyang Liye menamparkan kepalanya, cukup omong kosong, tuan tua ini tahu situasinya sendiri. Jika aku tidak bisa membunuh seorang penguasa wilayah, membunuh beberapa raja feodal seharusnya tidak menjadi masalah, cepatlah. Petik 2. Mengatakan demikian, dia terbang. Gong Lian terdiam. Melihat tuannya sudah naik, dia hanya bisa mengikuti. Di belakang mereka, ras batu kecil tiba-tiba beraksi, dan aura 2 penguasa wilayah bawaan di medan perang telah layu. Semua ini terjadi setelah cahaya keemasan memasuki medan perang. Bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak tahu bahwa seorang master top dari ras manusia telah tiba dan membantai para penguasa wilayah seperti ayam? Hal ini menyebabkan banyak penguasa wilayah klan tinta hitam terkejut dan marah. Kali ini, lebih dari selusin penguasa wilayah yang tersembunyi tiba-tiba muncul. Klan tinta hitam telah merencanakan untuk sepenuhnya menduduki wilayah Nether misterius, tetapi saat situasi memasuki titik kritis, peristiwa tak terduga seperti itu tiba-tiba terjadi. Bagaimana para penguasa wilayah bisa menerima ini? Indra ilahi yang kuat terbang di udara saat penguasa wilayah tidak tahu apakah akan mundur atau terus menyerang. Sebelum mereka bisa melakukan tindakan balasan, aura penguasa wilayah lain tiba-tiba menghilang. Melihat ke arah di mana aura menghilang, mereka melihat kultivator ras manusia Orde ke-8 berdiri dengan bangga di langit, memandang rendah semua orang.
Penguasa wilayah ketiga telah terbunuh. Ketiga penguasa wilayah ini hanya terbunuh dalam setengah cangkir waktu minum teh. Bagaimana mungkin penguasa wilayah berani ragu? Takut bahwa mereka akan menjadi yang sial berikutnya, mereka semua meraung dan mundur. Setelah menerima perintah mereka, pasukan klan tinta hitam juga mulai mundur. Dengan kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin para prajurit yang berpengalaman tidak melihatnya? Tanpa perlu perintah Orde ke-8, mereka semua mengejar klan tinta hitam yang melarikan diri. Untuk sementara waktu, pasukan klan tinta hitam jatuh ke dalam situasi canggung di mana ras manusia dan ras batu kecil bergabung untuk menyerang. Sosok Yang Kai juga berkedip-kedip di medan perang, dan dimanapun tombaknya lewat, klan tinta hitam menderita banyak korban. Dia tidak membunuh penguasa wilayah lagi, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Menggunakan Soul Shattering Spike 3 kali dalam waktu singkat sudah menjadi batasnya. Pada saat ini, jiwanya sedang terkoyak dan dia sangat kesakitan. Jika dia menggunakan Soul Shattering Spike lagi, dia mungkin kehilangan kesadaran seperti yang dia lakukan di luar laut fenomena surgawi. Tanpa menggunakan Soul Shattering Spike, akan sulit baginya untuk membunuh teritori Lord bawaan lainnya dalam kondisinya saat ini. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh beberapa kultivator klan tinta hitam lainnya. Dengan serangan menjepit, pasukan klan tinta hitam menderita kerugian besar, tetapi ras batu kecil hanya bertindak berdasarkan naluri. Meskipun benar bahwa mereka gagah berani dalam hal membunuh musuh, mereka tidak memiliki strategi apapun. Tidak sulit bagi pasukan klan tinta hitam untuk menerobos blokade mereka hanya perlu membayar harganya. Situasi genting ras manusia tiba-tiba terbalik, dan angkatan dunia menjalin, melepaskan sinar cahaya. Ras manusia telah memenangkan pertempuran ini. Sekarang, itu hanya masalah berapa banyak musuh yang bisa mereka bunuh. Sekarang situasinya telah diputuskan, semua Master Ordo ke-8 ras manusia bersukacita. Setengah jam yang lalu, kekalahan ras manusia hampir pasti. Mereka bahkan berpikir untuk menyerahkan semua kekuatan ras batu kecil untuk melindungi kekuatan utama ras manusia, tetapi semua ini telah berubah karena kedatangan satu orang. Dalam sekejap mata, pasukan ras manusia dan ras batu kecil telah berkumpul dan mengejar musuh sejauh ratusan juta kilometer. Sepanjang jalan, klan tinta hitam telah kehilangan banyak tentara mereka. Pada saat itu, jantung Yang Kai tiba-tiba berdetak kencang dan dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Di sana, ada fluktuasi aura yang akrab. Dia dengan cepat melewati kekosongan dan langsung muncul di Battleship. Melihat sekeliling, dia melihat banyak wajah yang dikenalnya. Beberapa menawan, beberapa dingin, beberapa bermartabat. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di kapal perang, tetapi setelah melihat wajahnya dengan jelas, semua orang menjadi santai. Yang Kai memasang senyum hangat di wajahnya. 5519. Para kultivator di kapal perang ini semuanya wanita, tidak satupun dari mereka laki-laki, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang terdekat dengan Yang Kai. Baru saja, dia juga memperhatikan fluktuasi kekuatan mereka dan bergegas. Kerinduan di hatinya melonjak seperti gelombang pasang. Pada saat ini, dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi yang bisa dia katakan hanyalah, aku kembali. Ya, dia kembali. Sudah hampir 1000 tahun sejak dia meninggalkan wilayah hitam, dan dia akhirnya kembali. Jika Anda menghitung tahun yang dia habiskan di laut fenomena surgawi, sudah hampir 5000 tahun. Meskipun agak disesalkan bahwa dia tidak kembali dengan kemenangan, dia masih kembali. Ketika dia bertarung dengan klan tinta hitam di medan perang tinta, dia telah membayangkan adegan ini berkali-kali, tetapi hari ini, keinginannya akhirnya menjadi kenyataan. Yu Rumeng bergegas dengan penuh semangat sementara Yang Kai mengulurkan tangannya, menunggunya jatuh ke pelukannya. Namun, Saint Iblis dari klan Sucubus ini melewati Yang Kai dan mengirimkan kemampuan ilahi, menyebabkan anggota klan tinta hitam yang melarikan diri jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Yu Rumeng saat ini juga memiliki kultivasi Master Open Heaven Orde ke-7. Cukup omong kosong, membunuh musuh lebih penting. Yang Kai membuka tangannya dan membeku di tempat, ekspresinya agak canggung. Ada sesuatu yang salah. Suamimu belum kembali selama 1000 tahun, tetapi sekarang dia telah kembali. Bukankah seharusnya kamu para wanita menangis karena kegembiraan, melemparkan dirimu ke dalam pelukanku yang luas dan menikmati kehangatan dan cinta yang telah lama hilang? Apa yang sedang terjadi? Di sisi yang berlawanan, Su Yan dan Ji Yao tercengang, mata mereka tiba-tiba memerah, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Yu Rumeng berseru, Su Yan, Yaoer, Luoer, ikuti aku. Yuer, Huachang, Waner, Kinger, tetap bersama untuk sementara waktu, kalian semua, hati-hati.
Mendengar ini, semua ekspresi wanita menjadi serius dan mereka segera terbang. Dalam sekejap, 8 wanita membentuk 2 formasi besar dan bergegas keluar dari kapal perang. Formasi pertempuran mereka adalah arai 4 arah yang paling sederhana. Formasi semacam ini yang dapat dibentuk oleh beberapa orang sangat umum di battlefield. Yang Kai pernah membentuk formasi ini dengan beberapa kultivator Orde ke-7 dari pasukan Fajar. Meskipun formasi ini sederhana, itu memungkinkan orang-orang yang membentuknya untuk berkomunikasi satu sama lain dan dapat memainkan peran besar di medan perang yang kacau ini. Di Battleship, hanya ada total 10 orang. Sekarang 8 telah pergi, hanya 2 yang tersisa. Salam Master Sekte. Di antara 2 yang tersisa, Luan Baifeng membungkuk hormat. Yang Kai sedikit mengangguk, menunjukkan martabat seorang Master Sekte, mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Bawahan ini jauh lebih bisa diandalkan. Para istrinya memberontak, tetapi Yang Kai bisa mengerti. Dia telah meninggalkan mereka selama hampir 1000 tahun, jadi siapa yang tidak akan merasa kesal? Bagaimanapun, mereka semua adalah wanita. Tuan muda, Yue He memanggil dengan lembut, suaranya tercekat. Yang Kai melangkah maju dan menggosok kepalanya, tersenyum ketika dia berkata, tidak buruk, kamu sudah menjadi Orde ke-7, kamu tidak mengendur dalam kultivasimu selama ini. Bukan hanya Yue He yang telah mencapai Orde ke-7, tetapi 10 wanita di kapal perang ini semuanya adalah Orde ke-7. Tak perlu dikatakan, Yue He dan Luan Baifeng keduanya telah mencapai Orde ke-6 saat itu. Pada tahun-tahun kepergian Yang Kai, apakah itu Void Land atau Istana High Heaven, tak satu pun dari mereka kekurangan sumber daya kultivasi. Selain itu, ada juga subtree pohon dunia di Star Boundary. Untuk kultivator Open Heaven seperti Yue He dan Luan Baifeng, meskipun manfaat dari subtree pohon dunia tidak berguna, itu masih bisa meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Yu Rumeng dan para wanita lainnya semuanya telah mencapai Orde ke-6 secara langsung di tahun-tahun awal mereka. Wanita-wanita ini lahir di Paradise dan Cave Heaven atau memiliki pendukung yang kuat, atau telah menjadi murid Raja Ilahi Orde ke-8. Tanpa kekurangan sumber daya, kultivasi mereka secara alami meningkat pesat. Tim 10 orang ini adalah terdiri dari orang-orang mereka sendiri, jelas diatur oleh seseorang. Tidak ada tim yang memiliki tim seperti itu. Dengan 10 Master Orde ke-7 bekerja sama, bahkan jika penguasa wilayah klan tinta hitam datang, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Ini mungkin alasan mengapa tidak ada wanita yang terluka. Saat itu, Yang Kai juga memperhatikan bahwa kapal perang mereka agak istimewa. Dari segi usia, Yue He jauh lebih tua dari Yang Kai. Lagi pula, ketika Yang Kai bertemu dengannya, dia sudah menjadi Open Heaven Orde ke-5. Namun, setelah digosok oleh Yang Kai di kepala seperti ini, Yue He tidak bisa menahan lagi, air matanya mengalir di pipinya saat dia menatap lekat-lekat pada Yang Kai sambil tersenyum. Membunuh. Di depan kapal perang, Yu Rumeng berteriak lagi, tidak menunjukkan belas kasihan, niat membunuhnya memenuhi udara saat dia membantai para kultivator klan tinta hitam. Pria bau ini, bahkan saat ini, dia masih tidak melupakan bunga, dia hanya tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Yang Kai membungkuk lagi, senior, terima kasih atas kerja kerasmu beberapa tahun terakhir ini. Kapal perang sedikit bergetar saat sebuah suara tua terdengar, membawa sedikit ejekan, tuan tua ini tidak lelah, tetapi Anda, mungkin harus bekerja keras. Battleship ini bukanlah battleship yang sebenarnya, melainkan inkarnasi yang ditransformasikan dari tubuh BC. Itu hanya tampak seperti kapal perang. Tentu saja, inkarnasi ini tidak memiliki kekuatan tubuh utama BC, tetapi itu setara dengan kultivator Open Heaven Orde ke-7, jadi itu pasti tidak lemah. Terlebih lagi, BC paling mahir dalam pertahanan, jadi dengan perlindungan kapal perang ini, Yu Rumeng dan yang lainnya tidak akan mendapat masalah. 10 Orde ke-7 dan salah satu inkarnasi BC. Kombinasi seperti itu sudah cukup untuk mendominasi medan perang manapun, asalkan mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi para penguasa wilayah bawaan itu. Dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pasukan wilayah ini, tetapi kemungkinan mereka akrab satu sama lain dan tahu betapa pentingnya Yang Kai, itulah sebabnya mereka mengatur agar keluarganya tetap bersama. Yang Kai ingat bantuan ini. Berbalik, Yang Kai berkata, kita akan membicarakannya nanti, saya ingin meminta senior untuk berjaga-jaga. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerbu ke depan. Dia tidak sengaja membantu Yu Rumeng dan yang lainnya membunuh musuh mereka, malah terus menyerang ke depan. Di bawah selubung gambar tombak, klan tinta hitam yang melarikan diri seperti kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kadang-kadang, beberapa dari mereka akan lolos dari jaring, tetapi semuanya dengan mudah ditangani oleh Yu Rumeng dan yang lainnya.
Pasukan besar ras manusia dan pasukan ras batu kecil mengejar musuh, dan seluruh medan perang telah berubah menjadi api penyucian. Pada satu titik, lolongan panjang terdengar dari suatu tempat di medan perang. Mundur! Teriakan keras terdengar dari seluruh medan perang. Pasukan ras manusia yang mengejar akhirnya berhenti, tidak dapat melanjutkan pengejaran. Jika mereka melanjutkan, ras manusia akan menderita kerugian besar. Pertempuran ini telah melumpuhkan pasukan klan tinta hitam dari wilayah Nether Misterius, jadi hasilnya sudah bagus. Mereka tidak bisa berharap untuk menghabisi seluruh klan tinta hitam dalam satu gerakan. Jika mereka benar-benar memaksa klan tinta hitam untuk bertarung sampai mati, ras manusia juga tidak akan bersenang-senang. Mundur sekarang adalah pilihan terbaik. Yu Rumeng dan yang lainnya juga mengingat kembali. Masing-masing dari mereka terengah-engah dan berkeringat deras, banyak dari mereka dengan bekas darah di tubuh mereka, jelas terluka. Di medan perang yang begitu kacau, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan terluka, akan selalu ada kecelakaan. Yang Kei tidak kembali. Dia pertama kali mengerahkan tanda matahari dan bulan untuk mengumpulkan sisa-sisa pasukan ras batu kecil sebelum kembali ke kapal perang, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Yue He ingin berbicara dengannya, tapi Yu Rumeng sengaja memisahkan mereka. Kemalangan keluarga. Yang Kei menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat para wanita yang duduk bersila satu persatu, tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memperhatikannya. Dia tidak bisa tidak merindukan little senior sisternya yang paling lembut. Jika kakak senior kecilnya ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkannya sendirian. Meskipun dia tidak melihat Xia Ningqiang di sini, dia tahu dalam hatinya bahwa Xia Ningqiang tidak boleh berada di medan perang ini. Dia tidak suka berkelahi, dan alkimia adalah keahliannya. Saat ini, pasukan ras manusia memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk semua jenis pil roh, jadi alkemis seperti kakak senior pasti akan berada di belakang garis aman untuk memperbaiki pil roh dan mengirimkannya ke garis depan. Bakat seperti itu tidak bisa hilang, dan petinggi ras manusia tidak akan dengan mudah membiarkan mereka memasuki medan perang. Saat tentara mundur, beberapa Master Orde ke-8 terbang melewati, tetapi mereka semua hanya mengangguk sedikit ke arah Yang Kai, tidak bermaksud mengganggunya. Mereka jelas tahu tentang hubungan antara Yang Kai dan kapal yang penuh dengan wanita ini. Sekarang Yang Kai telah kembali, dia pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada istrinya, jadi bagaimana mereka bisa mengganggunya. Namun, yang membuat mereka bingung adalah bahwa suasana di kapal perang tampaknya tidak benar. Meskipun tidak ada pertempuran atau pembunuhan, ada semacam atmosfer asura yang membuat mereka menggigil. Diam-diam berseru kagum, keberuntungan Yang Kai dengan wanita benar-benar cukup baik. Ada begitu banyak istri di keluarganya, dan yang paling penting, mereka semua adalah kultivator Open Heaven tingkat tinggi. Itu benar-benar patut ditiru. Luan Baifeng juga menonton dari samping. Di antara semua orang di kapal ini, dia adalah satu-satunya orang luar, tetapi dia tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar sama sekali, malah menikmati suasana aneh ini. Mereka semua sedang menyembuhkan luka mereka, jadi Yang Kai hanya bisa duduk bersila dan memasukkan segenggam pil ke mulutnya, diam-diam menjilati lukanya seperti binatang yang terluka. Melihat ini, hati Yue He sakit, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Yu Rumeng membuka matanya dan memelototinya. Yue He menghela nafas. Meskipun hatinya sakit untuk tuan mudanya, Yu Rumeng sepertinya ingin memberinya pelajaran, jadi dia tidak bisa ikut campur dalam masalah keluarga seperti itu. Di sisi lain, banyak istri mengikuti jejak Lady Rumeng. Dengan keputusan Lady Rumeng, semua orang akan bekerja sama. Setelah dipikir-pikir, akan baik untuk memberi pelajaran pada tuan muda sehingga dia tidak harus berlarian sepanjang waktu. Setelah keluar selama selusin atau 20 tahun, itu bukan waktu yang lama. Tapi, dia telah bepergian melalui 3000 dunia selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan itu cukup berisiko untuk berjalan-jalan seperti ini. Dalam kehampaan, seseorang sedang membersihkan medan perang dan membersihkan mayat para prajurit yang gugur. Itu adalah pemandangan yang sunyi namun menyedihkan. Saat Yang Kai menyembuhkan luka-lukanya, dia bertanya kepada Bisi tentang situasi ras manusia saat ini. Setelah pembatasan besar awal surgawi, dia telah berlarian selama ratusan tahun, tidak pernah merasakan kedamaian. Dia bahkan belum bisa berpartisipasi dalam Northern Pass atau wilayah tata ruang, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang situasi ras manusia saat ini? Sekarang setelah dia kembali, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan beberapa informasi. Bisi secara alami memberitahunya semua yang dia tahu. Setelah diskusi panjang, Yang Kai memperoleh pemahaman dasar tentang situasi ras manusia saat ini.
Setelah bagian antara wilayah tata ruang dan wilayah kabut angin ditembus oleh klan tinta hitam, ras manusia mulai mengungsi dan bermigrasi menuju wilayah High Heaven, di mana Star Boundary berada. 5520. Yang Kei tahu semua ini. Di wilayah pelahap laut, dia adalah orang yang telah membantu menyelesaikan pengepungan klan tinta hitam, dan dia juga orang yang telah menghadiahkan klan batu kecil kepada mereka, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Selama perjalanannya untuk menyempurnakan 2000 alam semesta, Yang Kei telah melakukan banyak hal serupa. Bagaimanapun, dia telah memberikan puluhan juta tentara ras batu kecil, jadi mudah untuk membayangkan berapa banyak kekuatan yang dia temui. Sebagian besar kultivator domain besar telah dievakuasi, mempertahankan kekuatan mereka sementara sejumlah kecil dari mereka telah dicegat oleh pasukan klan tinta hitam di sepanjang jalan. Beberapa dari mereka bahkan telah benar-benar musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan tinta hitam hampir menginvasi semua domain besar 3000 dunia, jadi tidak banyak kultivator di berbagai domain besar yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Sekarang setelah mereka bertemu dengan pasukan klan tinta hitam, sulit bagi para kultivator ini untuk melawan. Star Boundary adalah harapan masa depan ras manusia, tempat lahirnya Open Heaven Stage. Ini juga merupakan aturan yang ditetapkan oleh manajemen eselon atas ras manusia untuk evakuasi. Kalau tidak, mengapa 3000 dunia, dengan begitu banyak domain besar, bersikeras pergi ke wilayah High Heaven di mana Star Boundary berada? Namun, dengan begitu banyak kekuatan yang bermigrasi, mustahil bagi mereka semua untuk tetap berada di wilayah High Heaven. Pertama, wilayah High Heaven tidak memiliki banyak dunia semesta untuk bertahan hidup. Tentu saja, domain besar yang baru juga dapat meringankan sebagian tekanan. Dibandingkan dengan High Heaven Territory, situasi Great Domain yang baru jauh lebih baik. Apakah itu lingkungan kultivasi atau dunia semesta yang dapat dihuni, itu jauh lebih baik daripada wilayah High Heaven. Satu-satunya jalan keluar adalah di wilayah High Heaven, dan Yang Kei telah membatasinya. Hanya dengan memegang liontin batu giok yang telah dia sempurnakan secara khusus, seseorang dapat membuka pintu masuk dan dengan aman memasuki domain besar yang baru. Jadi selama wilayah High Heaven tetap utuh, domain besar yang baru tidak akan pernah diserang oleh klan tinta hitam. Kedua, ras manusia tidak mau menyerah begitu saja. Jika mereka benar-benar menyerah, klan tinta hitam hanya perlu menargetkan wilayah High Heaven, yang akan membuat ras manusia terlalu pasif. Di bawah keputusan eselon atas ras manusia telah mengumpulkan sejumlah besar kultivator tahap Open Heaven, menggunakan sisa-sisa medan pertempuran tinta sebagai kerangka kerja untuk membentuk lebih dari selusin tentara, dengan wilayah High Heaven sebagai pusat yang dijaga oleh domain besar ini. Wilayah Nether Misterius adalah salah satu medan perang, serta wilayah Serigala Surgawi, wilayah Kutub Kembar, dan sebagainya. Saat ini, wilayah Nether Misterius dikatakan memiliki 1 juta tentara ras manusia, tetapi pada kenyataannya, setelah bertahun-tahun perang, jumlah ini telah sangat berkurang. Menambahkan sisa-sisa ras batu kecil, tidak ada lagi jumlah seperti itu. Selama beberapa dekade terakhir, apakah itu wilayah Nether Misterius atau domain besar lainnya, semuanya telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus. Meskipun mereka telah membayar harga yang mahal, dengan semua pasukan ras manusia berkumpul di sekitar selusin domain besar ini, mereka masih dapat memastikan bahwa garis depan tidak hilang. Tapi sekarang, situasinya menjadi lebih buruk. Kali ini, lebih dari selusin penguasa wilayah tiba-tiba datang untuk mendukung wilayah Nether Misterius, menyebabkan pasukan ras manusia menjadi lengah dan menderita kerugian besar. Jika bukan karena Yang Kei tiba-tiba muncul dan membalikkan keadaan, sulit untuk mengatakan apakah wilayah Nether Misterius akan selamat. Setelah wilayah Nether Misterius hilang, itu berarti kekalahan besar lainnya bagi ras manusia, pukulan fatal bagi moral mereka. Di sisi lain, kekuatan utama wilayah Nether Misterius berasal dari tentara evolusi besar, tentara pertempuran hebat, tentara bintang 9, tentara indah ungu, dan lebih dari selusin tentara sisa lainnya. Pasukan yang tersisa ini telah mengalami pertempuran pembatasan besar awal surgawi, pertempuran Norithern Pass, dan pertempuran di wilayah tata ruang. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah veteran dari ratusan pertempuran, dan dengan mereka sebagai kekuatan utama, mereka telah merekrut kultivator dari pasukan lain untuk membentuk tentara Nether Misterius. Ini juga mengapa Yang Kei bertemu Yurumeng dan yang lainnya di sini. Kembali di wilayah tata ruang, para kultivator dari Tanah Void dan Istana High Heaven telah berpartisipasi dalam pertempuran dan secara pribadi direkrut ke dalam tentara evolusi besar oleh leluhur tua Smile. Mereka juga bisa dianggap sebagai prajurit tentara evolusi hebat. Mendengarkan ini, Yang Kei diam-diam bersukacita.
Dia sebenarnya memiliki beberapa rute untuk dipilih jika dia ingin kembali ke Star Boundary, tetapi dia memilih yang terpendek dan hanya ingin kembali ke Star Boundary sesegera mungkin. Pada rute ini, wilayah Nether Misterius adalah rute yang diperlukan. Dia sedikit takut, jika dia tidak tiba tepat waktu, wilayah Nether Misterius akan berada dalam masalah besar. Beruntung kamu memberitahu kami sebelumnya dan Void Territory telah membuat persiapan, jadi ketika perintah untuk mengungsi dan pindah diturunkan, semua pasukan di Void Territory telah dievakuasi dengan aman, tapi sayangnya, dunia semesta. BC menghela nafas panjang. Dengan invasi klan tinta hitam, makhluk hidup di sekitar selusin dunia semesta tidak dapat dibawa pergi, jadi mereka mungkin sudah lama menjadi murid tinta hitam. Yang Kai berkata, selusin atau lebih Universe World itu sudah disempurnakan oleh saya, tidak perlu senior merasa bersalah. Wilayah Void adalah wilayahnya, jadi bagaimana Yang Kai bisa mengabaikannya? Ketika Yang Kai tiba di Void Territory, dia secara khusus menyelidiki situasi Voidland dan menemukan bahwa itu telah sepenuhnya menghilang. Dia tahu bahwa BC telah pergi bersama orang-orangnya, dan pada saat itu, klan tinta hitam belum menyerang wilayah Void, jadi Yang Kai telah menyempurnakan lebih dari selusin dunia semesta. BC menatap kosong sejenak, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud dengan menyempurnakan alam semesta. Tepat ketika dia akan bertanya, wajah Yang Kai tiba-tiba menjadi pucat dan dia meludahkan seteguk darah emas, auranya dengan cepat melemah saat dia jatuh ke belakang. BC terkejut, teriakan kaget terdengar dari segala arah. Namun, pada akhirnya, Yang Kai tidak jatuh saat tubuh lembut menghalangi kejatuhannya. Yang Kai membuka matanya sedikit dan melihat wajah cemas. Itu adalah Yurumeng. Banyak sosok dengan cepat berkumpul, mata indah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Suamiku, ada apa? Yurumeng bertanya dengan suara gemetar. Sucubus Saint Iblis ini tidak lagi bertingkah seperti beberapa saat yang lalu, sebaliknya, dia dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang tak ada habisnya. Yang Kai membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia memuntahkan seteguk darah lagi, mewarnai pakaian Yurumeng menjadi emas saat dia terengah-engah. Tidak ada, saya baik-baik saja, saya hanya menderita beberapa luka ringan. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk dek kapal perang. BC tertegun sejenak sebelum dengan cepat berkata, bagaimana ini cedera ringan? Aura Anda tidak stabil dan kekuatan Anda dalam kekacauan. Apakah serangan balik para penguasa wilayah itu melukaimu? Yang Kai memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang serius. Semakin dia berbicara seperti ini, semakin cemas gadis-gadis itu. Baru saja, ketika Yang Kai membunuh 3 penguasa wilayah, mereka benar-benar menyaksikannya dari jauh. Sekarang setelah mereka memikirkannya, bahkan jika Yang Kai, Ordo ke-8, dapat membunuh 3 penguasa wilayah berturut-turut, dia pasti telah membayar harga yang mahal. Hanya saja dia telah menekannya selama ini, tidak menunjukkannya. Pil penyembuhan. Yurumeng berteriak saat Suyan buru-buru memasukkan beberapa pil roh kelas atas ke dalam mulut Yang Kai. Sun King Luo dengan cepat berjongkok di depan Yang Kai dan meraih tangannya, menggunakan kekuatannya untuk memeriksa luka-lukanya. Sesaat kemudian, alis Sun King Luo berkerut. Dia belum menemukan tanda-tanda cedera pada Yang Kai, jadi dia menatapnya dengan bingung dan berbisik, suami, lukamu. Yang Kai tersenyum, tubuhku baik-baik saja, tetapi jiwaku terluka. Su King bertanya, Spike penghancur jiwa. Yang Kai sangat terkejut, bagaimana kamu tahu? Sue Yue berbisik, Tuan Ouyang lah yang memberi tahu kami. Dia memberi tahu kami banyak hal tentangmu. Tuan Ouyang, Ouyang Lie. Sue Yue mengangguk. Yang Kai tiba-tiba menyadari. Karena tentara Nether Misterius adalah tentara sisa tentara evolusi besar, tidak ada yang aneh dengan keberadaan Ouyang Lie di sini. Ouyang Lie tahu tentang keberadaan Soul Shattering Spike. Saat itu, di luar Great Evolution Pass, Yang Kai telah menggunakan Soul Shattering Spike untuk melukai dan membunuh banyak penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 di ruang sarang tinta. Ouyang Lie secara pribadi menyaksikannya. Dari kelihatannya, Ouyang Lie yang mengatur Yurumeng dan yang lainnya menjadi tim kecil. Melihat Yang Kai hendak berbicara lagi, Yurumeng mengulurkan tangan dan menutup mulutnya, jangan katakan apa-apa, penyembuhan lebih penting. Yang Kai sedikit mengangguk dan berubah menjadi posisi yang nyaman dalam pelukan Yurumeng sebelum menutup matanya. Dikelilingi oleh sekelompok orang, semua orang sangat khawatir. Di atas fragmen semesta di garis depan, pasukan ras manusia telah kembali dengan kemenangan besar dan sekarang berada di posisi masing-masing. Berita tentang cedera Yang Kai menyebar seperti api. Dengan Ouyang Lie dan Wei Junyang sebagai pemimpinnya, banyak Master Orde ke-8 ingin mengunjunginya, tetapi mereka semua dihentikan oleh Yurumeng dan yang lainnya.
Mereka hanya mengatakan bahwa suami mereka saat ini terluka parah dan tidak nyaman baginya untuk melihat tamu, jadi dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Ouyang Lie dan yang lainnya secara alami memahami ini dan bertanya tentang alasannya. Setelah mengetahui bahwa Yang Kai telah membayar harga yang mahal untuk membunuh 3 penguasa wilayah, mereka semua menghela nafas. Seorang Master Orde ke-8 mengeluarkan pil roh yang berharga dan menyerahkannya kepada Yurumeng, menyuruhnya untuk menjaga Yang Kai sementara Yurumeng berterima kasih padanya dan menerimanya. Membunuh 3 penguasa wilayah bawaan berturut-turut, bocah kecil ini, pertumbuhannya terlalu cepat. Wei Junyang melihat kembali ke Battleship yang dibentuk oleh inkarnasi BC dengan ekspresi aneh. Kembali di medan perang tinta, ketika dia pertama kali mendengar nama Yang Kai, dia hanya Orde ke-6, tetapi sekarang kultivasinya sebenarnya sama dengan miliknya. Selain itu, kekuatan tempurnya juga sangat tinggi. Yang dia bunuh semuanya adalah penguasa wilayah bawaan, jauh berbeda dari penguasa wilayah klan tinta hitam biasa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan Master Top Orde ke-8 seperti Wei Junyang dan Ouyang Lie mungkin tidak akan bisa menang. Namun, Yang Kai telah melakukannya. Tentu saja, dari kelihatannya, harga yang dia bayar tidak sedikit. Apakah kita semua menjadi tua? Kong Chengde, mantan komandan resimen tentara selatan tentara bintang 9, tidak bisa menahan tawa. Master Orde ke-8 ini semuanya jenius yang luar biasa di masa lalu dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan junior seperti Yang Kai, mereka agak lebih rendah. Awalnya, Tuan tua ini tidak setuju dengan tindakan leluhur tua dalam pertempuran terakhir wilayah tata ruang, kata lelaki tua lainnya tiba-tiba. Orang tua ini adalah mantan komandan resimen tentara Indah Ungu, Fei Yongze. Dia melanjutkan, leluhur tua Orde ke-9 adalah tulang punggung ras manusia, kekuatan paling kuat di ras manusia, dan setiap Ordo ke-9 lahir dengan susah payah. Selama bertahun-tahun, ras manusia hanya memiliki beberapa leluhur tua Orde ke-9, dengan kehadiran leluhur tua, masa depan ras manusia dipenuhi dengan harapan. Namun, dalam pertempuran wilayah tata ruang, leluhur tua tidak ragu untuk mati. Petik 2. Tuan tua ini merasa bahwa leluhur tua telah membuat kesalahan, bahwa mereka telah menempatkan masa depan ras manusia pada sekelompok bocah kecil, yang terlalu berisiko. Bagaimana dengan sekarang? Kong Chengde menoleh untuk melihatnya. Fei Yongze terdiam sesaat sebelum berkata, mungkin pikiran tuan tua ini terlalu berpuas diri, tapi di masa depan, kita lihat saja. Petik 2. Kali ini, tindakan Yang Kai membunuh 3 penguasa wilayah bawaan jelas membuatnya sangat tersentuh, tetapi apakah leluhur tua telah membuat keputusan yang salah di masa lalu masih perlu diverifikasi di masa depan. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tentukan dengan satu pernyataan.